terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk berbicara mengenai seksualitas ya. Tanya Dokter Kos ini. Oke. Pertanyaan pertama nih, secara umum apakah berhubungan intim saat istri hamil itu berbahaya bagi kesehatan janin? Oke, jadi bicara tentang berhubungan seksual ya ketika hamil. Jadi sebetulnya semua aktivitas yang wajar dan normal itu nggak apa-apa selama kehamilan, selama nggak ada keluhan gitu. Nah, berhubungan seksual kan juga sebenarnya aktivitas yang wajar, toh juga nggak dipecut misalnya, nggak digantung-gantung, nggak digimana-gimana keras gitu. Jadi berhubungan seksual yang normal dan wajar selama si ibunya nggak ada keluhan nggak apa-apa. Keluhannya apa? Misalnya kalau di awal hamil, misalnya bisa jadi setiap habis berhubungan, misalnya perutnya sakit, atau jadi ada flek di bawah gitu. Nah, itu berarti kan sudah melebihi batas, harus agak tunggu sedikit deh supaya mungkin hamilnya agak lebih kuat di atas 4 bulan. Kalau udah agak gede juga sama, sebenarnya selama nggak ada keluhan mah nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Oke, jadi aman ya dok. Kalau gitu ada nggak sih manfaat dari berhubungan intim itu ketika hamil? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari manfaat ya, dilihat dari sisi rekreasional gitu. Jadi kan berhubungan intim itu juga kan bagian dari menghilangkan stres misalnya antara dua pasangan, berhubungan intimate antara dua suami dan istrinya gitu. Jadi itu juga bikin si ibunya jadi bahagia. Ketika ibu hamil ini bahagia, harusnya dia bisa menjalani kehamilan yang dengan berbagai macam perubahan yang dialami ketika dia hamil, fasenya bisa menjalani dengan mulus gitu. Jadi harusnya sih efeknya lebih ke arah situ ya, lebih bikin ibunya lebih enjoy terhadap kehamilannya. Kemudian apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat ibu hamil ini dilarang untuk melakukan hubungan intim bersama suami? Ya, jadi ketika si kehamilannya sehat-sehat aja, seperti yang saya sampaikan tadi, berhubungan seksual selama wajar-wajar dan nggak ada keluhan nggak apa-apa. Tapi kalau si dokternya meriksa si pasien ternyata kok kehamilannya sering banyak ada flek misalnya, atau dikit-dikit tanpa berhubungan intim aja dengan pasangan, jalan sedikit, aktivitas sedikit, terus jadi sakit perutnya, berarti kan ada sesuatu yang menjadi notes nih gitu. Nah, notes itu yang nanti dievaluasi, apakah jika si ibu berhubungan dengan suami masih dalam batas yang bisa ditoleransi atau enggak. Jadi dilihat kondisinya masing-masing pasien. Jika berhubungan intim itu dikatakan berbahaya atau dikatakan dalam kondisi yang tidak aman seperti yang dokter sebutkan tadi ya, apa resikonya? Ya, jadi kalau misalnya udah dinilai nih, oh ternyata si ibu yang sedang hamil ini agak rentan nih atau ada ringkih nih si kehamilannya, terus tetap berhubungan intim yang memang sebelumnya mesti dipantau gitu, harusnya ditunda dulu deh, tapi ternyata tetap berhubungan. Ya resikonya apa? Kalau terjadi di awal-awal hamil di 5 bulan pertama dan dia berlanjut menjadi perdarahan, bisa jadi keguguran gitu. Atau kalau misalnya di menjelang akhir-akhir trimester 3 atau misalnya baru 7-8 bulan, setiap kali berhubungan terus ibunya kontraksi gitu. Udah ada catatan nih, sebenarnya kalau ada keluhan kan nggak boleh lanjut nih, tapi tetap berhubungan dengan gayanya misalnya yang nggak dirubah, maka bisa aja tuh kontraksi makin rutin, akhirnya bayinya lahir prematur gitu. Ada nggak sih tips dari dokter untuk berhubungan intim saat kehamilan yang aman dan nyaman bagi sang ibu maupun suami? Oke, jadi berhubungan intim itu adalah sesuatu yang wajar, tadi saya sampaikan di awal gitu. Wajar kalau aktivitasnya dilakukan sama-sama happy. Ketika si ibunya misalnya setiap kali berhubungan sakit, terus jadi flek kan juga dia worry terhadap dirinya. Dia malah jadi stres, yang tadinya sifatnya tujuannya rekreasional, bikin si ibu hamilnya jadi bahagia, terus sekarang justru malah jadi bikin ibunya stres. Stres sendiri bisa merangsang si kehamilannya terganggu, bisa bikin kontraksi misalnya, atau misalnya jadi flek atau ketuban pecah gitu. Jadi sarannya pertama, kedua belah pihak harus saling mengerti nih kondisinya saat ini. Banyak perubahan yang terjadi di kehamilan yang nggak bisa disamakan dengan si ibu atau pasangannya ketika sebelum hamil gitu. Jadi ketika hamil terus diajak berhubungan ternyata ibunya ada keluhan, ya mesti sama-sama tahu, oke kita sama-sama pending dulu deh, kita sesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Tapi kalau ternyata setiap kali berhubungan oke-oke aja, ya udah bagian dari rekreasional, kemudian ibunya bahagia, ya udah jalankan terus. Jadi prinsipnya saran saya adalah ini yang dijaga adalah bukan cuma perkara kehamilannya, tapi juga gimana psikis ibunya. Jadi dua-dua, si suami, si pasangan, dan si istri yang sedang hamil harus bisa komunikasi supaya hubungannya bisa nyaman. Jadi psikis dan fisikal juga ya? Iya, fisikalnya kan dilihat dari itu tadi tuh, dari si penilaian dokternya. Kalau ternyata kehamilannya baik-baik aja selama berhubungan, ya silakan dilakukan gitu. Tapi kalau dokter kasih catatan, oh jangan dulu deh Pak, Bu, kayaknya nih kita mesti tunggu sedikit deh, agak lebih kuat sedikit kehamilannya. Nah, disesuaikan aja. Jadi komunikasi harus berjalan.
ada posisi yang lebih dianjurkan mungkin dalam berhubungan seks ketika hamil? Nggak ada sih semua posisi sebetulnya yang wajar ya, saya bilang wajar. Kan bisa dinilai tuh, batas wajar tuh bisa dinilai lah, kan nggak mungkin misalnya digantung-gantung gitu kan jadi nggak wajar. Atau diikat-ikat gitu, ibunya kesakitan, atau sakit banget penetrasinya, dipecut-pecut misalnya, kan jadi sesuatu yang nggak wajar. Jadi relaksasi, rekreasional tadi bisa tercapai kalau semuanya bisa menikmati itu. Jadi kalau ibunya perutnya udah gede banget nih, terus dipaksa-paksa misalnya harus nunduk sana sini, oh dia nunduk nggak usah di dalam berhubungan aja udah ngap gitu, apalagi sambil berhubungan gitu. Jadi semua disesuaikan lah biar nyaman. Kemudian apakah ada tolak ukur seberapa sering sih ibu hamil ini boleh berhubungan intim? Nggak ada lah, nggak ada tolak ukurnya. Semua harus nyaman, harus sama-sama happy melakukan itu. Jadi kalau ibunya ngerasa udah nih kayak udah kebanyakan gitu ya, kan komunikasi aja gitu. Tapi selama ibunya butuh dan happy-happy aja, suaminya juga bisa kebutuhannya bisa terakomodir walaupun ibunya sedang hamil, nggak apa-apa. Pokoknya intinya semuanya harus sama-sama menikmati lah sesi itu. Terakhir mungkin ada yang mau ditambahkan dari dokter sendiri mungkin berhubungan intim saat hamil? Ya, jadi kehamilan itu kan perubahannya banyak ya. Secara fisik si ibunya berubah, secara hormonal si ibunya berubah. Banyak hal yang bisa membuat si ibunya juga bahagia menjalani kehamilan. Nah, bicara tentang hubungan seksual ini juga bagian dari situ tuh, bagian dari rekreasional. Bukan hanya untuk si suami saja, tapi untuk ibunya juga gitu. Yang penting tadi udah kita obrolin, semua dilakukan dengan aman, wajar-wajar saja, nggak ada keluhan, dan nyaman. Dua-duanya harus saling komunikasi. Ketika ada yang dirasa nggak nyaman, harus disampaikan, jangan dipaksakan. Gitu. Jadi supaya goalsnya tadi si ibu untuk menikmati perjalanan kehamilannya bisa tercapai dengan hubungan seks yang sehat antara suami dan istrinya. Oke, terima kasih dokter atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Sampai ketemu di episode Tanya Dokter Plus berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.